Untuk tahap 5, sebelum membuat tabel ANOVA, kita harus hitung dulu SSA dan SSW. SSA, rumusnya ini ya. N1 berarti ini maksudnya adalah banyaknya data di populasi 1. Kemudian kalau N2 ya berarti populasi N2, populasi 2, populasi 3. Jadi N1-nya kita isi dengan 5. X bar 1 berarti rata-rata untuk yang populasi 1. Rata-ratanya ini 249,2 dikurangi X double bar. X double bar adalah rata-rata total, yang ini 227 dikuadratkan, ditambah N2 nya juga sama 5, X bar 2 nya adalah 226 sama dikurangi 227, kemudian dikuadratkan. Dan terakhir untuk populasi ketiga sama, banyaknya juga 5, rata-ratanya 205,8 dikurangi 227, kemudian dikuadratkan. Ini silakan dihitung menggunakan kalkulator. Hasilnya adalah 4716,4. Berikutnya adalah menghitung SSW. Untuk yang SSW menggunakan rumus yang ini maksudnya adalah masing-masing data dikurangi dengan rata-rata dari masing-masing sampel. Jadi kalau di sini tadi 254 itu berarti dikuranginya dengan yang 249,2. 263 juga dikurangi dengan ini. 241 kurangi ini dan seterusnya. Kemudian ini semua dikuadratkan, kemudian dijumlah dengan yang sebelah sini juga. Yang ini berarti 234 kurangi 226, 218 kurangi 226, dan seterusnya. Ditambah sebelah sini juga. Jadi penulisannya seperti ini. Untuk yang travel 1, 254 dikurangi 249,2. Ini dikuadratkan, ditambah 263 sama dikurangi 249,2, kuadratkan, ditambah sampai data yang kelima, yaitu 251 dikurangi 249,2, kuadratkan. Ditambah untuk yang travel 2 saya bedakan baris biar mudah membacanya ya, tapi intinya semuanya ditambah. Ini berarti 234 dikurangi rata-ratanya, 234 kurangi 226 kuadrat, ditambah 218 kurangi 226 juga kuadrat, sampai data ketiga, keempat, dan terakhir data kelimanya adalah 216 kurangi 226 kuadrat. Dan travel 3 nya juga sama, 200 kurangi 205,8 kuadratkan, dan seterusnya. Ini semuanya, masing-masing kurungnya jangan lupa dikuadratkan, kemudian seluruhnya dijumlah. Hasilnya adalah 1119,6. Setelah ini baru kita masukkan ke dalam tabel ANOVA. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam tabel ANOVA. Sebelumnya, tabel ANOVA seperti ini ya, yang ada di video sebelumnya, bahwa ini nanti diisi SSA, SSW, yang ini rumusnya C-1, ini N-C, ini N-1. MSA itu adalah hasil pembagian SSA dengan ini, MSW adalah hasil pembagian SSW dengan N-C, taruh di sini nilainya, kemudian baru kita bagi antara MSA dan MSW, taruh di sini hasilnya.
Baik, pertama berarti antar kelompok yang ini kita isi dengan SSA. SSA yang kita dapatkan adalah 4716,4 dan SSW-nya adalah 1119,6. Jadi SSA itu adalah sum of square among, berarti antara among groups ya, berarti antara kelompok yang sum of square within groups atau SSW itu dalam kelompok yang ini. Kemudian ini tinggal di total. Sebenarnya yang bawah ini tidak terlalu kita butuhkan ya. Ini adalah totalnya. Kemudian DF untuk SS itu tadi adalah C-1. C-nya kita punya 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Sedangkan dalam kelompok yang kita punya adalah N-C. 15 kurangi 3 sama dengan 12. Atau sama saja seperti yang ini diisi dengan DF1 yaitu 2. Nih, tadi yang kita hitung untuk melihat tabel. Dan yang ini adalah 12 sebagai DF2 di sini. Burem ya. Baik, berarti totalnya di sini adalah 14. MS tadi ya rumusnya, untuk yang MSA, rumusnya adalah SS bagi DF. Berarti ini adalah 4716,4 per 2. Hasilnya adalah 2358,2. Ya, 2358,2. Sedangkan untuk yang MSW itu berarti SSW yaitu 1119,6 dibagi 12. Hasilnya adalah 93,3. Selanjutnya F baru tinggal membagi MSA dibagi MSW, yaitu 2358,2 ini dibagi 93,3. Hasilnya adalah 25,275. Oke, sekarang tinggal kita bandingkan tahap ke-6 untuk menentukan apakah H0 ditolak atau H0 diterima. Ya, kita bandingkan bahwa daerah penolakannya adalah F lebih dari 3,589, berarti H0 ditolak. Sedangkan F yang kita punya adalah ini, 25, sekian. Berarti otomatis H0-nya ditolak. Karena F-nya masuk ke daerah penolakan. H0 ditolak sehingga yang berlaku adalah H1. Rata-rata jarak tempuh travel ya tadi dari soalnya. Oke, selesai.